Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Bahtiar dengan NIM 2202010064, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Saya akan menjelaskan tentang beberapa materi tentang kurikulum untuk pembahasan kali ini. Langsung saja. Kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum di Indonesia adalah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum ini dirancang untuk memberikan kebebasan yang lebih kepada sekolah dan guru dalam mengatur proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya ada peran guru dalam pengembangan kurikulum. Nah, guru memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum ini. Di antaranya, yang pertama itu ada implementasi kurikulum. Nah, guru bertanggung jawab untuk menerapkan kurikulum di kelas dengan menggunakan metode dan strategi yang sesuai. Oke. Yang kedua ada penyesuaian materi. Nah, di sini guru menyesuaikan materi pembelajaran dengan kondisi siswa dan lingkungan belajarnya. Yang ketiga ada inovasi dan kreativitas. Nah, pada inovasi yang ini guru dituntut untuk kreativitas dalam mengembangkan materi ajar mereka dan metode pembelajarannya. Selanjutnya ada evaluasi dan umpan balik. Nah, di sini guru memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kurikulum dan menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berwenang untuk perbaikan. Ini ada pengertian kurikulum. Nah, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang pertama itu adalah relevansi. Nah, kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan zaman. Nah, selanjutnya adalah keseimbangan. Kurikulum harus mengakomodasi berbagai aspek perkembangan peserta didik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Fleksibilitas. Nah, ini yang ketiga. Kurikulum harus mampu menyesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan lokal. Selanjutnya ada konstitusionalitas. Kurikulum harus mencerminkan kesinambungan antara jenjang pendidikan yang satu dengan jenjang yang lain. Juga ada keterpaduan. Kurikulum harus terpadu antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Selanjutnya ada pendekatan dalam desain pembelajaran yang efektif berdasarkan teori dan penelitian terkini. Beberapa pendekatan dalam desain pembelajaran yang efektif meliputi yang pertama, pembelajaran berbasis project based learning, membantu siswa belajar melalui penyelesaian proyek nyata. Kemudian pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata. Kemudian pembelajaran terbalik, flipped classroom, membalik peran kelas dan bekerja rumah, di mana materi dipelajari di rumah dan diskusi serta praktik dilakukan di kelas. Pembelajaran diferensiasi, menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individu siswa. Pembelajaran kolaboratif, mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama melalui tugas kelompok. Ini adalah analisis dan evaluasi kurikulum di Indonesia. Nah, dan diperbandingkan dengan kurikulum di negara lain. Nah, analisis kurikulum di Indonesia ini menunjukkan fokus pada karakter dan kompetensi abad 21. Nah, beberapa perbedaan dengan negara lain itu misalnya di Finlandia itu menekankan pada kesejahteraan siswa dan pembelajaran yang santai. Nah, terus ada juga di Singapura. Nah, kalau di Singapura ini fokus pada matematika dan sains dengan metode yang terstruktur dan sistematis. Selanjutnya ada di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat ini memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dengan banyak pilihan kursus dan ekstrakurikulernya. Dan ya, pembahasan selanjutnya adalah analisis kurikulum pendidikan agama Islam yang berlaku di Indonesia.
Nah, kurikulum pendidikan agama Islam atau biasa disebut PAI di Indonesia menekankan pada pemahaman, pengalaman, dan internalisasi ajaran Islam. Nah, fokusnya ini untuk pembentukan akhlak mulia, pemahaman Al-Quran dan hadis, serta penguatan keimanan. Selanjutnya itu evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan metode pengajaran yang lebih interaktif dan relevan dengan konteks kehidupan modern saat ini. Ini adalah selanjutnya tentang utama dalam merancang kurikulum agama Islam yang relevan dan adaptif. Nah, beberapa tantangan utamanya itu bisa meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada relevansi dengan kehidupan modern. Nah, dimaksud ini adalah menjaga agar materi pendidikan agama Islam atau PAI relevan dengan isu-isu kontemporer. Selanjutnya adalah inklusi dan toleransi. Memastikan bahwa kurikulum mengajarkan nilai-nilai inklusi dan toleransi. Nah, terus ada keterbatasan sumber daya. Yang dimaksud ini adalah kekurangannya guru yang kompeten dan materi ajar yang memadai. Nah, selanjutnya ada pendekatan pengajaran. Mengembangkan metode pengajaran yang interaktif dan menarik bagi siswa. Terus ada juga adaptasi teknologi. Nah, ini dimaksudkan untuk memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran agama yang lebih dinamis dan menarik. Nah, sekian dari apa yang perlu saya sampaikan. Kurang dalamnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga punya kata-kata untuk hari ini. Gunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya, karena orang yang sudah tua pernah merasakan masa muda, tetapi orang muda belum tentu akan merasakan masa tuanya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.